Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syirwaji. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang MBS. Apa itu MBS? Atau manajemen berbasis sekolah. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai definisinya ya. Karena tadi ada 3 kata MBS ya, manajemen berbasis dan sekolah. Apa yang disebut dengan manajemen? Jadi manajemen ini merupakan suatu proses menggunakan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Jadi dapat kita artikan bahwa manajemen ini sangatlah membutuhkan dengan apa yang namanya sumber daya. Sumber daya untuk apa? Ya tadi untuk mengelola, untuk mengatur, dan juga untuk memanage, di mana mengelola dan mengatur itu sangatlah membutuhkan sumber daya. Daya yang bersumber dari mana? Ya, mungkin banyak yang bertanya, Jadi yang pertama, penggunaannya atau orangnya itu harus ada. Terus sarana prasarananya, fasilitasnya, dan juga yang pengelolanya. Nah, itu harus terpenuhi dalam satu manajemen. Kita ambil contoh mungkin ketika kita ingin memanage suatu acara atau kegiatan, itu yang pastinya di dalamnya itu harus ada sumber dayanya, harus ada pengelolanya, harus ada orangnya, harus ada sarana prasarana, fasilitas, itu harus terpenuhi supaya tercapainya sebuah tujuan. Nah, itu untuk manajemen. Yang berikutnya ada berbasis. Untuk berbasis ini yaitu merupakan berdasar ya. Nah, sederhana arti dan berbasis ini yaitu berdasar. Yang ketiga yaitu sekolah. Nah, untuk sekolah ini itu sudah tidak asing kita dengar ya, nama sekolah. Jadi sekolah ini merupakan lembaga yang dimana untuk suatu proses pembelajaran atau mengajar, dan juga tempat untuk menerima atau memberikan ilmu pelajaran. Nah, itu definisi singkat tentang sekolah ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan semuanya dari definisi-definisi yang telah disampaikan ya. MBS itu merupakan penggunaan ya, sumber daya yang berdasarkan pada sekolah tersebut ya, yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam memberikan pelajaran, mengembangkan pembelajaran, dan yang lainnya. Itu untuk pengertian atau definisi dari MBS. Yang selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang MBS, apa yang melatar belakangnya MBS ini sehingga sampai detik ini, sampai sekarang masih sering atau masih sangat penting untuk dibahas. Nah, mungkin sedikit akan saya jelaskan ya mengenai latar belakang ini. Nah, jadi pada tahun sekitar 60 sampai 70 ke belakang, sebelum sesudah kemerdekaan, negara kita ini masih terus mengembangkan inovasi-inovasi ya, khusus untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di negara kita ini. Jadi setelah merdeka, negara kita itu terus mengembangkan inovasi-inovasi karena bisa dibilang ya, negara kita setelah merdeka sampai 60-70 itu tahun 60-70 itu bisa dikatakan masih sangatlah muda, mana di posisi itu masih banyak percobaan atau inovasi-inovasi yang terus dikembangkan, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita ini. Namun setelah beberapa inovasi yang dikembangkan itu kurang memuaskan, merasa kurang
puas gitu dengan inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan pada tahun tersebut. Maka dari sana terbentuklah MBS ini. Dengan adanya MBS ini itu bisa meningkatkan pendidikan di negara kita dengan memberikan keleluasaan dan juga menggunakan sumber daya di sekolahnya tersebut dengan kemampuannya masing-masing. Nah, jadi itu untuk latar belakang MBS ini. Yang selanjutnya ada karakteristik manajemen. Nah, untuk karakteristik manajemen ini ada beberapa. Nah, yang pertama yang menjadi kuncinya itu adalah masyarakat. Jadi kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan itu ada pada masyarakat, masyarakat yang ada di sana, yang menjadi pengelola di sekolah tersebut. Karena kebanyakan yang mengelola sekolah tersebut itu dari masyarakat itu sendiri, dan juga murid-muridnya pun mayoritas dari masyarakat itu sendiri, mengajarnya juga sama, sehingga masyarakat menjadi fokus utama dalam karakteristik manajemen berbasis sekolah ini. Tetapi itu pun diserahkan kembali pada stakeholder yang ada di sana. Yang berikutnya ada manajemen. Untuk manajemen ini jadi domain manajemen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita ini itu mencakup seluruhnya, mencakup seluruhnya dari mulai kurikulumnya, terus pegawainya, keuangannya, dan juga yang lainnya gitu. Yang berikutnya ada pemerintahan atau Kemenag atau Kemendikbud, Menas gitu. Nah, jadi apa yang telah disampaikan sebelumnya, tetap kita harus tahu regulasi atau aturan pemerintah. Jadi kita tidak boleh seenaknya dalam pengambilan keputusan, tidak boleh semena-mena gitu, karena ada aturan atau regulasinya gitu, dari pemerintah. Jadi kita harus mengikuti walaupun diberi keleluasaan di dalam mengelola sekolah tersebut. Untuk selanjutnya ada tujuan MBS. Apa tujuan MBS ini gitu? Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, terus pemerataan pendidikan, dan juga peningkatan mutu. Nah, jadi kita perlu garis bawahi tadi ada pemerataan pendidikan. Jadi ketika ada ukuran atau perintah dari atasan, dari pemerintah, gitu, di mana itu harus diikuti oleh semua yang ada di Indonesia, sekolah-sekolah itu harus mengikuti, gitu, harus merata. Tetapi dikarenakan wilayah kita yang cukup luas, dan banyaknya sekolah-sekolah yang mungkin di pelosok itu tidak akan maksimal, tidak akan merata semuanya, sehingga muncullah MBS ini untuk memaksimalkan pemerataan pendidikan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk mengefisiensikan mengelola sumber daya yang ada itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi memberikan otonomi atau kewenangan, namun tidak penuh, tetap ada standar yang harus kita ikuti gitu, standar yang 5 itu minimal. Nah, jadi tetap harus mengikuti standar yang ada. Yang selanjutnya itu untuk meningkatkan mutu melalui partisipasi orang tua gitu, atau kelenturan pengelolaan sekolah
peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat mengembangkan suasana yang kondusif. Nah, itu untuk tujuan MBS ya. Dan yang terakhir ini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam MBS ini atau manajemen berbasis sekolah ini. Itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, kewajiban sekolah. Ya. Nah, ini sangat penting ya, kita harus memperhatikan dengan kewajiban yang ada, terutama di sekolah. Kewajiban sekolah itu mengajar dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita mentang-mentang mungkin yang ada di agak pelosok gitu ya, yang kurang dalam segi pendidikannya, itu kita melupakan kewajiban yang ada di sekolah tersebut, yang seharusnya kita di dalam mengajar itu kita menggunakan RPP, bahan ajar, dan yang lainnya. Tetap itu harus dilaksanakan ya, karena merupakan kewajiban sekolah untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, yang kedua itu kebijakan dan prioritas pemerintahan ya, yang 8 SMP ya, Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir itu peranan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi dari yang pertama tadi kewajiban sekolah, terus kebijakan dan prioritas pemerintahan. Nah, ini juga paling penting gitu ya, ini juga penting untuk diperhatikan, yaitu peranan orang tua dan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena masih dalam tahap belajar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.